Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya. Sekarang kita langsung ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu rangkaian listrik ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rangkaian listrik itu ada dua jenis ya, atau dua macam. Ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel ya. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri itu rangkaian seperti apa? Rangkaian listrik seri itu rangkaian yang searah atau tidak bercabang ya. Jadi dia rangkaiannya itu tidak bercabang atau searah. Ini rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel itu kebalikannya, yaitu rangkaian yang banyak cabang ya, ataupun di sini berarti rangkaian yang bercabang. Nah, nanti lebih jelasnya kita kasih contoh dengan gambar ya. Kita jelaskan beserta gambar. Nah, yang pertama kita bahas dulu rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Nah, ini bentuk gambarnya kurang lebih seperti ini untuk contoh rangkaian seri. Nah, di sini kita akan mencoba mencari bagaimana cara mencari hambatan listrik pada rangkaian seri ini ya. Misalkan di sini hambatan penggantinya di sini 2 ohm, kemudian 3 ohm, di sini misalkan 4 ohm ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumus rangkaian seri itu seperti apa ya. Di sini untuk rumus rangkaian seri berarti di sini hambatan totalnya, berarti rumus hambatan totalnya di sini untuk rangkaian seri RT sama dengan ya, hambatan itu dilambangkan dengan R. Di sini R1 ditambah R2 ditambah Rn ya di sini. Nah, untuk Rn itu sendiri apa? Berarti ini N ini menunjukkan berapa banyaknya hambatan ya. Berapa banyaknya hambatan pengganti di sini. Nah, di sini kalau misalkan di sini hambatannya ada 3, 1 2 3, berarti rumusnya RT atau hambatan total adalah R1 tambah R2 tambah R3 ya. Kalau 4 hambatannya berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya ya. Nah, untuk menjawab soal ini misalkan berapa hambatan totalnya pada rangkaian seri ini ya. Berapa hambatan total pada rangkaian seri ini? Nah, kita bisa jawab di sini berarti RT sama dengan, nah di sini karena di sini lihat di sini ya, berarti di sini karena di sini ada 3 hambatan, berarti di sini R totalnya R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. R1-nya berapa di sini? Anggap aja ini R1, ini R2, R3. Berarti 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm. Nah, berapa di sini? 2 tambah 3 5 tambah 4 berarti jawabannya 9 ohm ya. Jadi hambatan total pada rangkaian seri ini adalah 9 ohm. Gampang ya. Nah, yang penting kalian hafalin aja rumus ini. Kita yang kedua yaitu rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel di sini. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Kalau paralel bercabang ya, tadi kalau rangkaian seri dia tidak bercabang, dia hanya searah lurus ya. Dan di sini kalau rangkaian paralel dia itu bercabang. Ini contohnya. Nah, misalkan di sini kita misalkan di sini diketahui hambatannya misalkan di sini 2 ohm ya. Terus di sini misalkan berapa di sini 4 ohm misalkan ya. Ya boleh misalkan 4 ohm. Terus di sini juga misalkan 4 ohm ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumus untuk rangkaian paralel itu seperti apa. Di sini berapa mencari hambatan listrik, hambatan total pada rangkaian paralel ini rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per
R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Rn ya. Ini rumusnya, tolong nanti dihafalin ya. Sama di sini Rn ini berarti tergantung dari jumlah hambatannya ada berapa. Kalau di sini hambatannya ada 3, berarti 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya di situ. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab yang ini ya. Berapa hambatan totalnya pada rangkaian paralel ini? Nah, berapa hambatan totalnya? Berarti di sini kita menggunakan rumus ini 1 per Rp sama dengan, nah di sini ada berapa? Ada 3, berarti 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. Nah, di sini 1 per Rp sama dengan, anggap aja ini R1, ini R2, ini R3. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 ya. Oke, di sini berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Ingat kalau di sini kalau ada soal seperti ini penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 4 4. Nah, cara mencarinya berarti di sini harus cari KPK-nya dulu. KPK dari 2 dan 4 itu ya 4 ya. Berarti kita jadikan per 4. Berarti di sini 1 per Rp sama dengan 1 per 2. Berarti ini per 4 ditambah 1 per 4 tambah 1 per 4 ya. Nah, di sini 1 per 2 ini kita rubah jadi per 4, berarti di sini 2 jadi 4 itu dikali 2. Berarti yang atas pembilang juga 1 juga dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2 ya. Berarti di sini 2 per 4 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Nah, di sini ternyata udah sama penyebutnya, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Berarti 1 per Rp sama dengan 2 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4, berarti 4 per 4. 1 per Rp adalah 4 per 4. Nah, di sini berapa Rp-nya? Ini belum selesai ya. Karena di sini berarti ini kalau ada soal kayak gini, ini kalikan silang. 4 kali Rp di sini jadi 4 Rp. Kalau belum paham, kalau udah paham tinggal dibalik aja. Tapi kalau belum paham, begini caranya. Berarti 4 kali Rp kalikan silang. Terus ini juga 1 kali 4 ya. Jadi 4 ya. Nah, berarti di sini ya, mohon maaf, di sini berarti nyari Rp-nya. Nah, di sini yang 4 ini pindah ke sini. Kalau ini perkalian, pindah jadi bagi. Berarti Rp-nya sama dengan 4 dibagi 4. Nah, 4 yang ini dia menjadi pembagi ya di sini ya, atau penyebut. Berarti Rp-nya berapa? 1 ohm. 4 bagi 4 1 ya. Nah, itu. Udah ya. Nah, ini cara mencari rangkaian paralel. Seri udah, paralel udah. Sekarang bagaimana kalau misalkan di rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian campuran. Artinya rangkaian campuran itu berarti ada rangkaian seri, ada juga rangkaian paralel. Nah, bagaimana cara mencarinya? Misalkan ada contoh soalnya seperti ini, misalkan ya. Misalkan di sini gambarnya seperti ini. Nah, misalkan di sini 4 ohm. Di sini misalkan 8 ohm. Sini juga misalkan 8 ohm ya. Nah, berapa hambatan totalnya? Berarti atau di sini R totalnya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita kerjakan dulu rangkaian paralelnya ya. Kita kerjakan dulu rangkaian paralelnya. Berarti di sini 1 per Rp sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8 ya. Berapa di sini? Jadi 1 per Rp sama dengan, nah ini penyebutnya udah sama nih kebetulan, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya aja. 1 ditambah 1 berapa? 2 per 8. Nah, di sini kalau kalian udah paham langsung dibalik ya. Jadi di sini Rp sama dengan 8 bagi 2. Berapa di sini? Hasilnya 4 ohm ya ini. Kalau kalian udah paham langsung dibalik. Tapi kalau belum paham dari mana sih caranya ya seperti ini. Jadi kalau belum paham berarti 1 per Rp sama dengan 2 per
8. Ini kalikan silang. 2 kali RP jadi 2 RP ya. Nah, 1 kali 8 jadi 8. Berarti di sini 2 pindah perkalian, pindah jadi bagi ya. Berarti RP-nya rangkaian paralelnya 8 bagi 2, 4 ya. Sama ya di sini. Nah, berarti di sini sama itu. Jadi 4 ohm ya. Ini belum selesai. Ini baru ketemu rangkaian paralelnya. Nah, ini kan rangkaian paralel. Berarti di sini kalau ini udah jadi satu titik, berarti di sini jadinya 4 ohm ya. Jadi hambatan rangkaian paralel ini kalau digabung ya, dicari rangkaian paralelnya jadikan satu titik, itu hambatannya ternyata jadi 4 ohm. Berarti di sini gambarnya bukan seperti ini lagi, tapi gambar yang terbaru berarti adalah seperti ini. Nah, yang ini 4 ohm. Ini 4 ohm ditulis di sini ya. Ini 4 ohm. Berarti di sini ini itu rangkaian paralel yang ini ya. Setelah kita cari rangkaian paralelnya, rangkaian hambatan totalnya jadinya 4 ohm. Berarti 4 ohm ini anggap aja di sini. Nah, ini adalah rangkaian paralel dari rangkaian hambatan paralel dari ini ya. Nah, di sini berarti RT-nya itu, nah ini rangkaiannya rangkaian seri, berarti 4 ohm ditambah 4 ohm berapa? 8 ohm ya. Nah, itu. Oke, gampang ya. Nah, ini kalau contoh soalnya rangkaian campuran. Ya, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Setelah ini ya, Bapak akan kasih tugas. Nah, ini tugasnya adalah silakan nanti kalian kerjakan buku paket pinjaman halaman 221, nomor yang A, B, C, D ya. 4 soal kalian kerjakan di classroom. Tapi nanti setelah kita adakan kuis terlebih dahulu. Jangan lupa setelah video ini Bapak akan adakan kuis di grup WA. Silakan kalian semuanya siap-siap. Oke, terima kasih Bapak ucapkan. Semoga beruntung. Semoga kalian nanti bisa menjawab kuis dan kalian bisa mengerjakan tugas ini di classroom dengan baik ya. Bapak tutup, terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.